pinggir di depan. Saya kalau setiap kamu kumpul di sini kerja. Baik ibu bapak hadirin rahimakumullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan kelak di hadapan Allah. Muhibbun afifun syi'un mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi'adlihi. Saya tidak membahas 7, tapi salah satu saja. Boksan jam 10 beragam-ragam. Yang pertama, rajulani tahabba billah. 2 laki-laki yang saling menyayangi, saling mencintai. Ini akan mendapat naungan kelak di hadapan Allah ketika matahari sejengkal dari kepala. Amin ya rabbal. Rajulani, laki-laki. Bu. Laki-laki yang dapat naungan kelak di hadapan Allah. Perempuannya bagaimana? Kata ibu-ibu, waduh, balai. Jadi laki-laki aja. Awas, ini namanya menurut ilmu balaghah disebut min itlaqil khas wa iradatil am. Yang disebut laki-laki tapi perempuan ikut andil. Ya, kalau perempuan andil ke laki-laki indah rasanya. Istri nurut taat sama suami indah rasanya. Ini contoh Musamsiah. Ada samsiahnya. Musamsiah sebagai rumah tangga biasa. Suaminya Samsudin Ustaz. Itu Pak Ustaz Samsudin punya istri rumah tangga Samsiah, tapi otomatis Musamsiah juga dipanggil Bu Ustaz. Betul apa betul? Indah perempuan kali berhaji. Tapi nggak mungkin sebaliknya, Ibu Samsiah menjadi ustazah, Pak Samsudin menjadi petani. Nggak mungkin. Ibu Ustazah Samsiah ke Pak Samsudin nggak bakal dipanggil Pak Ustaz. Marah aja pertama jodoh Ustaz lagi. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kedua laki-laki yang saling menyayangi dan mencintai. Tapi awas jangan salah paham. Ini Pak Kiai kadang-kadang hadis ini disalahgunakan. Saling mencintai laki-laki menjadi gay. Gay. Tahu gay? Jangan salah sebut. Ada gay, ada guys. Lain. Kalau gay tulisannya GIE, gay. Tapi kalau gay, GIY. Kalau gay, laki-laki sempurna, sejati. Kalau gay, laki-laki saling mencintai laki-laki. Masya Allah. Maka masuk dalam komunitas LGBT. Betul apa betul? Betul. Pak Kiai maafun. Di Serang Banten sudah 1.800 LGBT. Masya Allah, mengerikan. Komunitas LGBT di Serang Banten 1.800. Tahu singkatan LGBT tahu nggak? Belum tahu. L-nya adalah lemblong alias kekon. B-nya adalah goblok. B-nya adalah bengong, belongol, budek. T-nya adalah tolol. Lah bagaimana nggak tolol Pak Kiai? Laki-laki sama laki-laki main, lalu apa yang akan dimainkan? Perempuan masih mending Pak Kiai. Ya minimal perempuan saling main adalah kelas kawin. Dipencetkan bunyi. LGBT L-nya adalah lesbian. Perempuan sama perempuan. Masya Allah, na'udzubillah. G-nya adalah gay laki-laki saling mencintai laki-laki. L-nya biseksual. Bagaimana? Orang yang tidak puas dengan kenikmatan, maka carilah laki-laki dengan laki-laki. Dulu zaman Nabi Nuh tahu laki-laki. Kenapa? Sebab lubang laki-laki bawahnya di belakangnya kecil dibanding perempuan di depan lubangnya gede. Lubang di depan maksudnya di perapakan. Maka carilah laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. B-nya namanya biseksual. Artinya transgender. Apa artinya? Orang dilahirkan anak-anak bayi laki ketika besar menjadi seperti perempuan.
Orang dilahirkan perempuan bayi ketika besar menjadi seperti laki-laki. Lamun lanang kayak wadon, laki kayak perempuan namanya bencong. Perempuan kayak laki-laki namanya komel. Bahasa Arabnya kunsa. Kalau barangnya dua, kunsa muskil. Jangan pelanggan pelopor. Hati-hati dengan LGBT. Maka ini akan mendapat naungan. Sama-sama saling menyayangi, menghargai, mengasihi. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Alhamdulillah. Yang kedua terakhir Pak Yai. Yang kedua, syabur nasya'a fil ibadah. Remaja-remaji, anak muda yang semangat di dalam ibadah, semangat dalam syiar Islam, insya Allah akan mendapat naungan kelak di hadapan Allah. Amin. Tapi jangan kayak tetangga saya, ramenya pemuda di musola di majelis taklim cuma mulut dan rame ngeriung. Peringatan hari besar Islam rame, malam Rabu di tempat saya kosong, malam Sabtu di tempat saya kosong. Tapi di sini enggak sedikit, enggak beda. Awas hati-hati pemuda ya. Maka insya Allah semangat istiqomah dalam syiar Islam. Cuma orang yang dapat istiqomah dalam beribadah yang dapat menggapai surga Allah. Amin. Surat Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sana sedang turun ngopi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Sebelum saya tutup, maka saya akan membaca sebuah pantun. Ibu bapak yang menjawab. Oke? Siap? Siap. Obat batuk dari Kalimantan. Maka sedangkan udah kelaparan. Belum makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah mirip enggak? Sama-sama ganteng. Bagai pinang di belah tiga ya. Jemaah, beliau tadi menutup dengan hadis muttafaqun alaih tentang sab'atu yudhillukumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 naungan Allah yang diberikan kepada 7 hamba dengan sifat-sifat yang mulia. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Beliau sudah sampaikan. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang senang beribadah. Ibu, kalau tua beribadah wajar kali. Usianya sudah maghrib ya kan? Sebentar lagi matahari tenggelam alias game over. Tapi anak muda yang suka ibadah, OMG, hello, itu keren. Makanya disebut syabun nasa'i ibadatillah. Ya gak sih? Yang kedua, rajulun. Yang ketiga, rajulun qalbuhu ma'alan fil masajid, seseorang yang suka ke masjid, terutama the power of bapak-bapak, karena yang meramaikan masjid ini diutamakan adalah laki-laki. Kalau ibu-ibu boleh tidak, tapi wajib bagi laki-laki. Doa semoga di usia NKRI yang ke-81 tahun ini, insya Allah masyarakat kita lebih taat kepada Allah. Afa aminu ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman dari bencana yang datang rata-rata
malam hari ketika mereka sedang tidur, lihatlah tsunami di Anyer yang terjadi jam 9 malam setelah sholat Isya. Lihatlah gempa di Lombok yang terjadi ba'da sholat maghrib menjelang sholat Isya. Allah telah mengingatkan kita, begitu banyak bencana yang datang saat mereka persiapan menuju tidur. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka lupa bencana yang kerap datang di waktu duha saat mereka sedang bermain-main? Ingat, tsunami di Aceh terjadi jam 7 pagi ketika waktu duha. Betapa banyak Allah telah mengingatkan kita kalau ternyata kerap musibah dikirim waktu malam menjelang tidur dan pagi saat istirahat agar kalian tidak sempat menyelamatkan diri. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang aman dari bencana yang Allah kirimkan kecuali mereka yang rugi, berkhianat dan mendustai ayat-ayat Allah. Quran surah Al-A'raf surat ke-7 dalam Al-Quran ayat 96, 97, 98 dan 99 yang berbicara tentang dua macam negeri. Negeri yang diberkahi dan negeri yang dijatuhi musibah. Ternyata negeri yang diberkahi adalah walau anna ahlal qura amanu, negeri yang di dalamnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ternyata negeri yang diberkahi adalah walau anna ahlal qura wattaqau, semuanya penduduknya taat kepada Allah. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang yang taat, bukan pura-pura taat atau kadang-kadang taat. Jamaah, ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jarang. Jamaah, ada yang taat di pagi hari, bermaksiat di sore hari. Ada yang taat ketika ramai dilihat orang, ada yang bermaksiat di kamar ketika sendiri. Jamaah, ada yang kerudungnya lebar, bajunya lebar, mulutnya na'udzubillah.